Raja Luping mengambil tindakan dan berperang melawan 4 Dewa Qingshan. Pertarungan antar biksu di level ini sungguh mengejutkan. Kelima orang itu menghantam tanah dari langit, lalu memasuki kehampaan tanpa jejak apapun. Saudaraku, sekarang saat yang tepat untuk pergi. Ayo cepat tinggalkan dunia bawah. Long Cannon berlari beberapa langkah dan meletakkan semua material untuk mengaktifkan susunan teleportasi di tanah. Aku khawatir tidak baik pergi tanpa pamit. Pria itu baru saja bertarung dengan 4 orang itu demi kita. Tidak, Tuan Pluto membawa keempat makhluk abadi itu hanya untuk mengizinkan kita pergi dengan selamat. Dia ingin menciptakan peluang bagi kita. Ya, itu dia. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, Saudara Pao Besar, bawa mereka kembali dulu, saya akan tinggal dan menunggu Tuan Pluto. Xiao Lu Yun, kamu tidak bisa meninggalkan kami sendirian. Ya, bukankah kita sepakat? Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Jika kamu tidak pergi, kami juga tidak akan pergi. Seperti kata pepatah, 3 wanita menampilkan sebuah drama, dan sekarang dia menjawab kalimat itu, Lu Yun merasa pusing. Saudari-saudari, percayalah padaku. Sekarang sudah terlambat dan kamu tidak boleh memikirkan masalah ini. Lu Yun berkata dengan tegas, aku tidak bisa meninggalkan Pluto sendirian untuk melawan 4 biksu alam atas. Xiao Lu Yun, kami semua memahami prinsip-prinsip besar yang Anda katakan, tetapi kami hanya ingin bersama Anda. Liu Yaner berkata, meskipun kultivasi kami tidak tinggi, setidaknya kami dapat berdiri di belakang Anda dan mendukung Anda. Kalian para wanita sangat bodoh. Jika kalian tetap di sini, kalian hanya akan menjadi beban bagi saudara Lu Yun. Apakah kalian masih ingin berteriak 666 di belakangnya? Long Dapao berkata dengan marah. Kamu ingin mengurus urusan kami. Benar, kami adalah saudara perempuan Lu Yun, siapa kamu? Aku saudara angkatnya. Long Dapao meraung, kamu hanya tahu cara bergaul dengannya sepanjang hari, tapi tahukah kamu betapa sulitnya baginya? Saudara Big Pao, lupakan saja. Lu Yun menepuk pundaknya, sebenarnya, saya memahami perasaan mereka dengan sangat baik, tetapi saya telah memutuskan bahwa saya harus mengembalikan semuanya, mereka untukku. Jilu begitu bertekad sehingga ketiga wanita itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Long Dapao masuk akal. Hasilnya, ketiga gadis itu melemparkan diri mereka ke pelukan Lu Yun pada saat yang bersamaan, dan ada perasaan kasih sayang yang mendalam. Xiao Lu Yun, kami menunggumu kembali di dunia roh. Kamu harus kembali secepatnya. Kita sudah lama tidak tidur bersama di ranjang yang sama. Jangan lupa bahwa momen malam musim semi bernilai 1000 keping emas. Dan kami bertiga akan melayanimu bersama. Lu Yun menggendong ketiga gadis itu dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Meski ketiga wanita itu berbicara dengan lembut, 3 orang lainnya tetap mendengarnya. Terutama Seng Sui yang wajahnya sangat jelek. Awalnya, kupikir Marsekal Lu adalah orang yang bermartabat, tapi sekarang sepertinya dia hanyalah anak hilang yang hanya tahu cara membenamkan dirinya di tanah yang lembut. Lu Yun tidak bisa membantah, bagaimanapun juga, Seng Sui benar. Jika dia tahu bahwa dia masih memiliki 4 saudara perempuan yang menunggunya, dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan Seng Sui. Meriam naga menyiapkan susunan teleportasi, dan suara pertempuran terdengar lagi di udara. Tidak ada waktu. Kamu harus segera pergi. Ingat, apapun yang terjadi, kamu harus bersabar dan tidak terlibat. Lu Yun memperingatkan. Jangan khawatir, Xiao Lu Yun. Di dunia spiritual, kultivasi kita bertiga sudah cukup untuk mengatasi semua masalah. Ya, jangan khawatir. Ketiga wanita itu dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yun, dan Long Cannon telah membuka susunan teleportasi. Seng Sui memandang sekilas ke kota dunia bawah tidak jauh dari sana, seolah dia sedang mengucapkan selamat tinggal terakhirnya pada dunia bawah. Meskipun dia tidak sadarkan diri sebelumnya, dia masih mendengar banyak rahasia dan mengetahui bahwa dia berasal dari luar biasa, dan bahwa 4 biksu jahat datang untuknya. Untuk bertemu dengan pangeran ketiga lagi, dia tahu bahwa dia tidak bisa mati. Sekarang satu-satunya orang yang bisa menjamin keselamatannya adalah orang-orang di sekitarnya. Dragon Cannon memimpin dan memasuki susunan teleportasi terlebih dahulu, diikuti oleh ketiga wanita. Seng Sui menghampiri Lu Yun dan berkata dengan dingin, karena kamu berjanji pada pangeran ketiga untuk menjagaku, aku juga ingin menanyakan sesuatu padamu. Katamu, aku tidak tahu berapa lama kamu bisa tinggal di dunia bawah, tapi jika kamu bisa melihat saudara pangeran ketiga, tolong bantu aku menyampaikan pesan kepadanya. Lu Yun mengangguk setuju. Saat kamu melihatnya, katakan padanya bahwa Seng Sui sedang menunggunya di dunia roh, menunggu dia membawa Seng Sui kembali ke dunia bawah. Jangan khawatir, selama aku bisa melihatnya, aku pasti akan memberitahunya. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Seng Sui berjongkok di depan Lu Yun, berbalik dan berjalan ke dalam susunan teleportasi. Long Ying berjalan melewati Lu Yun dan berkata dengan lembut, hati-hati, semuanya dan aku menunggumu kembali di dunia roh. Lu Yun tersenyum tapi tidak menjawab. Susunan teleportasi langsung ditutup, dan teriakan pembunuhan di udara perlahan mendekat. Lu Yun tiba-tiba melihat ke atas ke langit dan melihat 5 sosok muncul. Dia berubah seketika, dengan pedang Tai Huang di tangan kanannya, perisai Tai Huang di tangan kirinya, lonceng kuno berwarna kuning di kepalanya, dan sepatu bot awan terbang di kakinya. Pluto, aku, Lu Yun, di sini untuk membantumu. Setelah mengatakan itu, sosoknya langsung menghilang. Pluto bertarung sengit dengan 4 makhluk abadi untuk waktu yang lama.
Meskipun dia berada di atas angin, dia tidak mampu membunuh keempat makhluk abadi itu. Menggunakan hak istimewa dari dunia bawah, dia tahu bahwa mereka berempat berasal dari alam abadi Luo Jin besar. Meskipun mereka ditekan oleh dunia bawah, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Dia bahkan curiga keempat orang ini seharusnya melepaskannya ketika mereka melawan Lu Yun tadi. Tetapi ketika saya memikirkan pemandangan yang baru saja saya lihat, tiba-tiba saya sadar bahwa Lu Yun pasti menggunakan Seng Sue sebagai ancaman, dan mereka berempat menggunakan perangkap tikus untuk mencegah mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Lu Yun terbang ke sisi Pluto dan menatap ke arah empat Dewa Qingshan. Apakah kamu masih ingin bertarung? Aku sudah menyuruhnya pergi, kamu tidak punya kesempatan. Semut, aku tidak membunuhmu dengan pedang tadi, jadi kamu beruntung. Lao Shan berkata dengan dingin, tapi kamu tidak akan seberuntung itu dalam waktu dekat. Jadi bagaimana jika saya pergi ke dunia roh? Selama saya, Istana Qingshan, bersedia, saya tidak bisa pergi kemanapun di dunia ini. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan ayo bertarung. Lu Yun memegang pedang Tai Huang di tangannya dengan bunga pedang. Jika kamu memiliki keistimewaan Pluto, kami mungkin masih sedikit takut padamu. Kamu adalah biksu biasa, yang akan memberimu keberanian untuk menantang kekuatan dewa ini. Anak kedua maju selangkah, mengeluarkan bunga pedang dari pedang panjang di tangannya, dan langsung menuju ke arah Lu Yun. Lu Yun sedang menunggu momen ini. Sebelum Pluto datang, dia sudah memikirkan strategi untuk memancing musuh, yaitu membuat keempat orang ini berpikir bahwa dia tidak cukup kuat. Sekarang kesempatan telah tiba, bagaimana dia bisa melepaskannya? Saya melihat langkah Lu Yun salah dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Lao Er. Hati-hati, sudah terlambat bagi tiga orang lainnya untuk mengingatkannya, dan pedang panjang Lu Yun masih menembus pinggang anak kedua. Pengadilan kematian. Yang kedua di antara empat Dewa Qingshan tiba-tiba berbalik, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Mustahil, Lu Yun terkejut. Awalnya pedang ini dimaksudkan untuk membunuhnya, tapi dia tidak menyangka reaksi pihak lain begitu cepat. Dia menghindari titik vital dalam sekejap dan mencoba membuka tubuhnya untuk menyerang Lu Yun. Lu Yun buru-buru mundur, tapi tiga makhluk abadi lainnya mengelilinginya. Wah, kamu seharusnya tidak kembali. Sekarang sudah terlambat, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mati. Ketiganya mengambil tindakan pada saat yang sama untuk menekan Lu Yun. Lu Yundun merasa tidak enak, dan perasaan menghadapi kematian muncul dari lubuk hatinya. Pluto mengambil tindakan lagi dan berdiri di depan Lu Yun. Saya melihat Hades mengangkat perisai abu-abu dan menutupi mereka berdua. Mata Lu Yun selalu tertuju pada Pluto, mengawasinya mengangkat perisai, menyaksikan perisai diserang oleh tiga orang, menyaksikan perisai itu runtuh, dan bahkan melihat Pluto sudah gagal. Hades dewasa, Lu Yun berseru dan buru-buru menempelkan telapak tangannya ke punggung Pluto. Pada saat yang sama, energi kekaisaran sekuat air pasang disalurkan sepenuhnya ke tubuh Pluto tanpa uang. Lonceng kuning kuno di atas kepalanya mengeluarkan lebih banyak energi kerajaan, menutupi keduanya. Pada saat ini, perasaan aneh muncul di hati Lu Yun. Rasanya dia dan Pluto berasal dari keturunan yang sama dan memiliki hubungan darah. Dan bayangan yang tiandau tiba-tiba melintas di lautan kesadarannya. Sambil berseru, dia menarik telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi? Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi, tapi itu nyata. Dia baru sekali melihat Pluto, kenapa dia merasakan perasaan aneh di hatinya? Mungkinkah, dia juga berhubungan dengan orang itu? Lu Yun menebak. Dengan dukungan Lu Yun, Pluto berhasil menahan serangan ketiga makhluk abadi, dan anak kedua di sisi lain juga menggunakan metode rahasia untuk memperbaiki tubuh yang rusak. Kenapa kamu kembali? Aku memancing mereka pergi hanya untuk memberimu kesempatan, kata Pluto dengan marah. Tuan Pluto, itu sebabnya saya tidak bisa pergi. Lu Yun berkata dengan serius, saya bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika saya selamat, saya akan merasa tidak nyaman. Bocah bodoh. Pluto yang tegas itu memiliki senyuman langka di wajahnya. Hahaha, karena kamu tidak ingin hidup lagi, tepat pada waktunya, kami empat dewa akan mengirimmu ke jalan bersama. Kamu akan memiliki teman di jalan menuju neraka, jadi kamu tidak akan kesepian. Berjalan, Pluto tiba-tiba mengaktifkan kultivasinya, menarik Lu Yun ke langit, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Lu Yun menemukan bahwa budidaya Pluto tidak hanya berada di puncak alam roh surgawi. Jika batasan hukum Dao besar langit dan bumi diambil, budidayanya setidaknya akan berada di negeri dongeng Luo Jin besar. Dan ini juga menegaskan alasan mengapa Pluto bisa bertarung 1 lawan 4 tanpa kalah. Entah kenapa, 4 Dewa Qingshan tidak mengejarnya, yang membuat Lu Yun penasaran. Keduanya terbang lama sebelum mendarat di tanah. Tempat ini adalah gurun pasir. Lu Yun menduga ini adalah persimpangan wilayah utara dan wilayah timur. Pluto berjalan ke sebuah batu besar dan berdiri di sana, mengulurkan tangan dan menyentuh batu itu tiba-tiba berubah menjadi portal abu-abu. Pluto tidak berbicara dan masuk lebih dulu. Lu Yun tidak ragu bahwa dia ada di sana dan mengikuti Pluto masuk. Ini adalah ruangan kecil dengan meja dan kursi di dalamnya. Dia menduga ini adalah tempat rahasia Pluto. Namun bagi orang seperti Pluto, menemukan tempat rahasia sangatlah mudah. Duduklah, aku tahu pasti ada banyak keraguan di hatimu, kata Pluto lembut. Lu Yun tidak sopan dan hanya duduk di kursi.
Bolehkah saya bertanya, senior, apakah Anda dapat mengenali Yang Tiandao? Kami saling mengenal, tidak hanya saling mengenal, tapi juga memiliki hubungan yang mendalam satu sama lain. Lu Yun tidak pernah menyangka Pluto akan menjawab sesederhana itu. Dalam keterkejutannya, Hades tersenyum dan berkata, sebenarnya saya hanyalah tiruan, tapi ini bukan tiruan Yang Tiandao. Apa? Lu Yun terkejut. Jumlah informasi dalam kata-kata Pluto begitu banyak sehingga dia tidak bisa bereaksi. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ada banyak kejadian seperti itu di dunia. Di masa depan, ketika kamu pergi ke dunia atas, kamu akan memahami sebagian dari kebenarannya. Tapi Tuan Pluto, mengapa kamu tinggal di dunia bawah padahal kamu bisa pergi ke dunia atas? Lu Yun bertanya lagi. Meskipun aku hanyalah tiruan, aku masih harus menyelesaikan misi yang diberikan kepadaku oleh tubuh utama. Sekarang, aku bisa kembali dan melanjutkan hidupku. Apakah kamu akan pergi? Hades mengangguk. Tuan Pluto, akankah bencana 10.000 tahun benar-benar menghancurkan segalanya dan memulai kembali? Lu Yun, ada beberapa kata yang meskipun aku adalah tiruan, aku tidak bisa mengatakannya omong kosong. Kalau tidak, tubuh asliku akan dihukum oleh Tuhan. Dan, lupakan saja, memberitahumu terlalu banyak sekarang hanya akan membuatmu lebih banyak bermasalah. Lu Yun kemudian bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku orang seperti apa Yang Tiandao itu? Dia, manusia surga yang sombong, orang pertama sepanjang masa. Kamu sangat menghargai dia. Kamu tahu, dia berada di alam bawah, tapi dialah yang tidak melakukan apapun pada ibuku. Beberapa hal tidak bisa dianggap begitu saja. Apakah dia memberitahumu bahwa sebenarnya tidak seperti ini? Lu Yun mengangguk pelan. Jadi, Anda tidak bisa menilai kualitas seseorang hanya berdasarkan satu hal. Di mana dia sekarang? Apa yang dia lakukan? Hahaha, nak, kamu menganggapku terlalu tinggi. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku hanyalah tiruan? Pluto tersenyum dan berkata, namun, aku bisa memberitahumu dengan cara yang sangat bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan, tapi itu benar sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia. Peristiwa besar, menghancurkan bumi. Lu Yun mengunyah dua kata ini dengan hati-hati. Menurutnya, Yang Tiandao adalah penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Jika pendeta tinggi di Istana Air tidak mengatakan bahwa ibunya tidak meninggal, dia pasti akan mencari kesempatan untuk membalaskan dendam ibunya. Wah, kamu harus pergi ke dunia atas, tapi sekarang bukan waktunya. Pluto berkata, meskipun dunia atas dapat menggunakan kemampuan para beku dan tidak ikut serta dalam malapetaka 10.000 tahun, dunia spiritual tidak bisa, dunia spiritual, masih ada kehidupan banyak makhluk di tangan Anda. Saya hanyalah seorang biksu muda. Mengapa saya bisa menyelamatkan nyawa ratusan juta makhluk? Jangan meremehkan dirimu sendiri. Sebagai keturunan orang itu, kamu memikul tanggung jawab yang berat. Pluto berkata dengan tegas, jangan turunkan statusmu. Identitas. Bahkan aku tidak tahu identitasku. Aku hanyalah dewa dan iblis. Apa yang aneh dari itu? Haha, nak, kamu belum mengalami banyak pengalaman sekarang. Saat kamu maju ke negeri dongeng Luo Jin besar suatu hari nanti, kamu akan tahu betapa luasnya dunia ini, yang di luar imajinasimu. Terima kasih atas ajaranmu, senior. Lu Yun berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Pluto. Oke, sudah waktunya aku pergi. Bencana 10.000 tahun telah dimulai. Beberapa pesawat mengalami bencana, dan dunia spiritual akan segera datang. Sebaiknya kamu segera kembali. Bagaimana dengan dunia bawah? Bagaimana dengan dunia bawah? Apakah kamu akan menderita baptisan bencana 10.000 tahun? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Dunia bawah sebenarnya adalah keberadaan yang istimewa. Menurutmu, bukankah dunia bawah mengalami baptisan bencana ribuan tahun? Tanya Pluto. Lu Yun mengangguk, sepertinya memahami sesuatu, tetapi juga sepertinya tidak memahami apapun. Hades bangkit dan berjalan keluar. Tuan Hades, kapan kami bisa bertemu denganmu lagi? Kita akan saling bertemu jika sudah ditakdirkan, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Itu tidak penting. Yang penting, bagaimana kamu ingin menempuh jalanmu. Kata-kata Pluto penuh misteri, membuat Lu Yun sedikit bingung. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan Yuenian hilang? Long Ying telah pergi ke dunia roh, dan aku masih ingin memberitahunya. Dia punya urusan sendiri yang harus disibukkan, dan masalahnya sangat penting. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa semua yang dia lakukan sekarang ada hubungannya dengan Anda. Kalimat lain dengan rasa misteri. Lu Yun merasa bahwa orang-orang kuat ini tidak hanya bertingkah aneh, tetapi bahkan berbicara secara misterius. Oke, bagaimanapun, Anda harus menempuh jalan Anda sendiri. Selama Anda melakukan sesuatu sesuai hati Anda tidak akan menyesalinya. Satu-satunya harapannya sekarang adalah menemukan orang tuanya dan menanyakan secara pribadi apa yang terjadi. Ayo pergi. Dunia bawah memiliki berkahnya sendiri, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Keduanya meninggalkan ruang rahasia. Pluto ingin membuka jalan menuju dunia spiritual untuk Lu Yun, tapi Lu Yun menolak. Tuan Pluto, ada satu hal lagi yang harus kulakukan, lalu aku akan menemukan jalan pulang sendiri. Lu Yun berkata dengan hormat. Kalau begitu terserah padamu, Pluto tidak berkata apa-apa lagi, berbalik, naik ke langit, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Namun, sepanjang perjalanan kembali ke kota Hades, 4 dewa telah menghilang. Lu Yun tidak bodoh, dia hanya punya satu tujuan untuk kembali, yaitu dia ingin menanyakan sesuatu dengan jelas.
Tentu saja dia takut bertarung melawan 4 dewa lagi, dia tidak bisa bersaing dengan mereka berempat dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja setelah berbicara dengan Pluto barusan, dia memiliki banyak sekali pertanyaan di benaknya yang perlu dia pecahkan, jika tidak, dia tidak akan rela kembali ke dunia roh seperti ini. Setelah merasakan sekeliling untuk waktu yang lama, dan bahkan menggunakan kekuatan besar untuk mencerahkan dunia gelap, tidak ada seorang pun yang muncul. Orang-orang ini pergi secepat mereka datang. Apakah mereka benar-benar akan kembali ke alam atas? Lu Yun merasa sedikit kecewa di hatinya. Teman kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Sebuah suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Melihat ke sepanjang suara, Lu Yun melihat Changlan, santo pelindung wilayah selatan, terbang dengan santai ke arahnya. Itu Penatua Changlan. Lu Yun buru-buru melangkah maju dan memberi hormat dengan tinju di tangannya. Haha, mudah untuk mengatakannya. Saya ingin tahu dari mana Penatua Changlan berasal. Lu Yun bertanya. Saya datang dari wilayah selatan dan pergi ke kota Hades untuk menemui Hades, kata Changlan sambil tersenyum. Tetua, jangan bicara tentang apakah kamu bisa melihat Hades, tapi senyuman di wajahmu, aku tidak tahu kenapa. Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, tentu saja itu bagus. Aku ingin melaporkannya langsung ke Pluto. Oh, saya ingin tahu apakah Penatua Changlan dapat berbicara dengan saya terlebih dahulu. Tentu saja itu mungkin. Changlan berkata, di wilayah selatan saya, orang-orang yang menerima kutukan sudah pulih. Saya yakin tidak akan lama lagi wilayah selatan dapat kembali damai. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Selamat kepada Penatua Changlan, Lu Yun berkata dengan gembira, hanya saja aku baru saja berpisah dari Hades, dan Hades tidak ada di kota Hades saat ini. Apa, bukan di kota Hades? Changlan bertanya dengan heran, awalnya aku punya perjanjian dengan Hades, kenapa Hades pergi? Tentu saja, Lu Yun tidak akan menceritakan percakapan sebelumnya dengan Hades. Saat ini, orang lain terbang dari timur, itu adalah Yuan Nian, santo pelindung wilayah timur. Saya telah bertemu Tuan Yuan Nian. Lu Yun membungkukkan tangannya dan memberi hormat. Hahaha. Ada apa? Kakak Yuan begitu bebas hari ini, kenapa kamu datang ke dunia bawah? Ya, ada sesuatu yang ingin aku laporkan ke Pluto. Yuanian berkata sambil tersenyum. Hei, itu bukan kebetulan. Marsekal Lu baru saja memberitahuku bahwa Hades tidak ada di kota Hades. Tidak di sini, sepertinya kita berdua datang di waktu yang salah. Di kejauhan, Chang Hen dan Yinyu muncul, dan mereka mendatangi mereka bertiga dalam sekejap mata. Hari ini sangat jarang, keempat dewa penjaga semuanya ada di sini. Lu Yun berkata sambil tersenyum, sepertinya hari ini adalah hari yang baik. Jejak keraguan muncul di hati Lu Yun. Pada hari kerja, keempat orang ini tampak harmonis di permukaan, tetapi diam-diam mereka tidak puas satu sama lain. Terutama Changlan dan Yuanian, banyak kritik di antara mereka. Karena semua orang ada di sini, mari kita bicarakan. Changlan berinisiatif menyarankan, saya tidak perlu pergi ke Three Treasures Hall untuk apapun. Semuanya, mengapa kalian mencari Pluto? Changlan, kami berempat adalah orang suci pelindung, jadi kami secara alami bertanggung jawab atas makhluk hidup dan manusia di wilayah kami masing-masing. Hari ini, kami berdua menemukan bahwa makhluk hidup dan manusia di wilayah kami sedikit berbeda, berkata dengan serius. Hal yang sama juga berlaku untuk wilayah timur kita. Yuan Nian setuju. Biarkan aku bicara dulu. Chang Hen berkata dengan dingin, sejak hilangnya pangeran ketiga, wilayah baratku sepertinya menjadi sunyi dalam semalam. Mereka yang dikutuk kehilangan kutukannya. Aku ingin bertanya pada Pluto, Tuan, apakah ini ada hubungannya dengan dia? Tiga lainnya mengangguk setuju. Saya dapat membantu Anda memahami masalah ini. Lu Yun menjawab, sebenarnya kutukan ini memang ada hubungannya dengan pangeran ketiga. Apa? Mereka berempat tercengang, beberapa dari mereka tidak percaya kata-kata Lu Yun. Lu Yun terus menjelaskan, iya, kolusi pangeran ketiga dengan para biksu di dunia atas yang menyebabkan kekacauan di dunia bawah baru-baru ini. Dengan kata lain, ini adalah malapetaka 10.000 tahun di dunia bawah. Mereka berempat membuka mulut karena terkejut dan saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pangeran ketiga, sebagai tokoh penting di dunia bawah, akan melakukan hal yang begitu berdosa. Pangeran ketiga ini, aku sudah lama menasihatinya untuk tidak melakukan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak mendengarkan. Kata Changlan dengan marah. Benar, tapi pangeran ketiga sudah menyadarinya sekarang. Kata-kata Lu Yun sungguh mencengangkan. Bagaimana kamu mengatakan ini? Yuanian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, saya pernah pergi ke pembuluh darah naga untuk melindungi negara, yang merupakan area terlarang dalam kehidupan, dan kemudian saya bertemu dengan pangeran ketiga. Lu Yun memberitahu keempat orang itu tentang kejadian itu, tetapi menyembunyikan fakta bahwa pangeran ketiga masih ada di sana sampai sekarang. Karena dia masih belum mengetahui apakah pangeran ketiga masih berada dalam wilayah terlarang kehidupan. 4 dewa telah datang, dan Sekte Suantian telah dibantai seluruhnya. Sulit untuk menjamin kehidupan pangeran ketiga. Setelah mendengar penjelasan Lu Yun, mereka berempat diliputi penyesalan. Hei, aku benar-benar tidak menyangka pangeran ketiga akan memilih jalan seperti itu. Changlan menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yin Yu bertanya, karena rencana di dunia atas telah gagal, langkah selanjutnya melawan dunia bawah akan segera dilakukan.
Kita tidak bisa begitu saja melihat dunia bawah dihancurkan. Benar, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, kita harus mencari jalan. Jadi, mereka berempat mengalihkan perhatian ke Lu Yun. Kenapa kalian semua menatapku? Apakah ada yang salah dengan wajahku? Lu Yun bertanya. Komandan Lu, ini bukan waktunya bercanda. Sejak Anda datang ke dunia bawah, seluruh dunia bawah telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang jika kami tidak bergantung pada Anda, kepada siapa lagi kami bisa berpaling? Ya, kamu dan aku terluka parah dalam pertarungan pertama kita. Terlebih lagi, kamu juga membantu Chang Hen dan aku menghilangkan kutukan di tubuh kita dan menghindari bencana yang lebih serius. Wah, kamu dan Long Ying membantuku mendapatkan kembali api neraka sepenuhnya, dan Tuan Pluto menghadiahiku untuk ini. Semua ini adalah penghargaanmu. Jadi, Saudara Lu Yun, kami berempat menunggu Anda membantu kami memberikan ide. Chang Hen berkata, sekarang Tuan Pluto hilang, seseorang harus maju ke depan. Mata Lu Yun membelalak dan dia menunjuk ke hidungnya. Aku melakukan semua hal yang kamu bicarakan ini. Kenapa aku tidak ingat apapun? Suai Lu, sikapmu salah. Waktu hampir habis sekarang, dan tidak banyak waktu tersisa untuk kita, kata Chang Lan dengan cemas. Itu kamu. Saya hanyalah seorang biksu kecil di dunia bawah. Saya tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan tentang segala hal di dunia bawah. Lu Yun mengelak, selain itu, masih ada sekelompok orang di dunia spiritual yang menunggu agar aku kembali. Komandan Lu, tidak masuk akal bagimu untuk berbicara seperti ini. Meskipun kamu bukan dari dunia bawah, Tuhan mengawasi apa yang kamu lakukan di dunia bawah. Chang Lan menunjuk ke langit yang gelap dan berkata, jika Marsekal Lu bukan takut akan pembalasan, dia bisa pergi begitu saja. Temui kalian berempat. Lu Yun berbalik dan pergi. Namun, di mana keempat santo pelindung memberinya kesempatan? Hei, Marsekal Lu, kamu benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Yuan Nian menghentikan Lu Yun terlebih dahulu. Teman kecil, sejujurnya, saya datang menemui Tuan Pluto hari ini karena saya ingin dia membantu saya memberikan ide. Yuan Nian berkata dengan suara yang dalam, sejak Anda dan saya berpisah terakhir kali, saya telah berpatroli di seluruh wilayah timur. Tapi saya menemukan ada kelainan dalam kehidupan masyarakat. Oh, Lu Yun terkejut. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang di wilayah selatan saya. Saya malu untuk memberitahu Anda sekarang. Bahkan Chang Hen dan Yinyu sering mengangguk. Katakan padaku, apa yang terjadi? Lu Yun juga menjadi penasaran. Hei, entah kenapa, setelah kutukan pada orang-orang itu hilang, mereka seperti zombie berjalan sepanjang hari, dan emosi mereka buruk. Dua keluarga yang awalnya rukun satu sama lain justru mulai berebut batu. Petik 2. Ini, juga, saya menemukan bahwa orang-orang ini memiliki lebih banyak atau lebih sedikit energi mayat di tubuh mereka. Yu Wenian menambahkan. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang di wilayah selatan saya. Hal yang sama berlaku untuk wilayah barat saya. Hal yang sama berlaku untuk wilayah utara. Kecuali kota Guangxia, tidak ada orang lain yang selamat. Lu Yun tiba-tiba mendapat ide di benaknya. Ketika dia berada di dunia spiritual barat, pasukan mayat iblis Suan Yuan Wuming terlihat seperti ini. Tapi kalau dipikir-pikir, menurutku itu tidak mungkin. Dunia spiritual dan dunia bawah tidak terhubung. Apalagi mengapa kelainan itu muncul setelah kutukan muncul. Dia melihat wajah cemas dari empat orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya menyarankan Anda untuk segera kembali ke wilayah Anda sendiri dan melihatnya. Jika Anda melihat aura mayat di tubuh Anda tidak boleh tinggal, jika tidak akan ada bencana yang tak berkesudahan. Lu Yun memberi isyarat untuk mengusap lehernya dengan ekspresi serius. Yuan Nian berpikir dan segera bereaksi, teman kecilku, dapatkah dikatakan bahwa kamu pernah mengalami hal ini? Apakah roh-roh jahat itu datang dari dunia roh? Lu Yun mengangguk dan berkata, saya kira begitu, tapi saya tidak punya bukti. Sulit untuk mengatakannya, kenapa kamu tidak ikut dengan kami untuk melihatnya? Kata Chang Lan. Tidak, saya tidak punya banyak waktu. Masih banyak hal penting yang harus saya lakukan, dan kemudian saya harus segera kembali ke dunia roh. Apa? Kamu ingin mengetahui dunia roh? Tidak buruk. Keempatnya saling memandang lagi. Nah, sekarang Marsekal Lu telah memutuskan untuk pergi. Kami tidak punya alasan untuk mempertahankan Marsekal Lu. Kami berharap Marsekal Lu akan menjaga dirinya sendiri selama ini dan bertemu Anda lagi. Ya, mungkin kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat, tapi belum tentu di dunia bawah. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia sudah berada jauh. Dia juga ingin pergi ke Sekte Suantian karena dia merasa harus bisa menemukan petunjuk di sana. Bepergian siang dan malam, Lu Yun muncul kembali di reruntuhan Sekte Suantian 10 hari kemudian. Masih tampak bobrok, dan mayat-mayat di tanah mulai berbau tidak sedap. Meskipun mereka semua adalah biksu, tidak ada alam yang lebih tinggi setelah tubuh mati dan tahu lenyap, mereka tetap akan berubah menjadi cawan loes. Hanya saja mereka akan datang lebih lambat dari orang biasa. Kali ini, Lu Yun mencari di seluruh Sekte Suantian dengan hati-hati, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Tidak mungkin. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan kediaman Patriark Suantian, kediaman Master Sekte Sangzi seharusnya tetap ada di sana.
Meskipun bangunan di sekitarnya bobrok, semuanya dirusak oleh 4 dewa yang menggunakan kekuatan besar mereka untuk membunuh orang, dan mereka tidak dengan sengaja ditargetkan pada bangunan tersebut. Oleh karena itu, masih ada beberapa tempat yang sulit dijangkau dan rumahnya masih utuh, seperti dapur dan toilet. Menurut tata letak Sekte Xuantian, Lu Yun datang jauh-jauh ke gunung belakang. Ini adalah area terlarang Sekte Xuantian. Kelihatannya masih utuh. Saya harap tidak dirusak oleh 4 dewa. Dengan sedikit keberuntungan di hatinya, Lu Yun memang melihat sebuah bangunan 3 lantai berdiri utuh di sana. Apalagi larangan pintunya masih ada dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dengan tingkat kultivasi Lu Yun saat ini, akan mudah untuk membuka batasan pintu. Suasana di dalam gedung kecil itu sunyi, tanpa suara. Lu Yun mengulurkan jarinya, dan api gelap menyala, menerangi aula di lantai pertama. Tuan, ada hal baik di sini. Di lautan kesadaran Lu Yun, roh tungku Xuantian tiba-tiba mengeluarkan suara. Ya, Anda adalah harta karun leluhur Xuantian. Anda seharusnya sangat mengenal Sekte Xuantian. Tolong beritahu saya, hal baik apa yang ada di sana. Aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan bahwa harta karun itu ada di dekatnya. Roh senjata itu berkata dengan pasti. Haha, sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Awalnya aku ingin menemukan 4 makhluk abadi dari Sekte Xuantian untuk dihancurkan, tapi aku tidak menyangka bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Lu Yun tidak serakah, tapi Lu Yun menyukai bayi. Sama seperti harta karun yang diambil oleh Dragon Cannon oleh Little Todd. Kecuali celana dalam tentunya, seluruh lantai pertama dipenuhi dengan berbagai teknik dan mantra. Lu Yun pada dasarnya tidak tertarik pada hal-hal ini. Pertanyaannya adalah, di dunia bawah ini, keterampilan dan teknik siapa yang lebih baik dari buku rahasia yang dikumpulkan oleh King Yun Zhenxian. Jadi, Lu Yun langsung menuju lantai 2 tanpa melihat. Area di lantai 2 lebih luas, dan Lu Yun melihat harta karun langka di sekitarnya dengan heran. Meskipun harta langka ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual, jika ditempatkan di alam bawah, itu pasti akan menjadi barang baik yang tak ternilai harganya. Apakah ini harta karun yang kamu rasakan? Lu Yun bertanya dengan sedikit kecewa. Tentu saja tidak, saya tidak menyukai hal-hal fana ini. Roh senjata itu berkata dengan nada menghina, lagi pula, orang seperti apa nenek moyang kita Xuantian? Bagaimana kita bisa mengumpulkan sampah seperti itu di sini? Haha, katakan padaku, dari mana datangnya benda-benda ini? Lu Yun mencibir. Aku tidak tahu. Setelah mencari di seluruh lantai 2, Lu Yun tidak menemukan kompartemen tersembunyi atau tempat lain di mana barang-barang bisa disembunyikan. Hampir saja, roh senjata itu tiba-tiba berkata, aku merasa harta karun itu ada di sebelahku. Tidak ada apapun di sekitar Lu Yun kecuali lantai. Apakah kamu bercanda? Lu Yun sedikit tidak sabar. Namun, dia langsung menolak idenya. Ngomong-ngomong, kenapa aku melupakan hal sepenting itu? Saat dia berbicara, dia menutup matanya dan merasakan kekuatan hukum ruang di sekitarnya dengan hatinya. Benar saja, dia menemukan aura yang tidak biasa. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menyalakan api neraka, dan ruang di depan Lu Yun langsung terbakar dengan celah spasial. Cahaya keemasan sangat menyilaukan Lu Yun hingga dia tidak bisa membuka matanya. Hahaha, biar ku beritahu, apa yang kurasakan benar. Benar saja, leluhur Xuantian menyembunyikan harta karun itu. Lu Yun menyesuaikan diri dengan cahayanya, dan kemudian dia melihat dengan jelas apa yang tersembunyi di celah ruang itu. Ternyata itu adalah kaki Dian seukuran telapak tangan. Sedikit keraguan muncul di hati Lu Yun. Ketika saya pertama kali memperoleh sumber api neraka di tempat yang sangat dingin, saya juga melihat sebuah kaki Dian, tetapi kaki Dian itu tidak sekuat ini. Mengapa nenek moyangmu mengumpulkan benda seperti itu? Untuk apa benda ini? Tahukah kamu? Tunggu sebentar, kaki Dian ini, sepertinya saya pernah mendengarnya. Roh tungku Xuantian berkata dengan sungguh-sungguh, saat itu, ketika leluhur Xuantian baru saja memasuki puncak alam roh surgawi, kaki Dian ini ada, berkata. Kaki Dian ini seharusnya berasal dari dunia atas, ya, itu berasal dari dunia atas. Lu Yun mengambil kaki Dian di tangannya dan merasakan sedikit getaran, yang mengejutkannya. Kaki Dian ini sudah memiliki spiritualitas, tapi kenapa aku tidak bisa berkomunikasi dengannya? Lupakan saja, ayo kita ambil dulu. Dia memasukkan kaki Dian ke dalam ring penyimpanan dan meninggalkan gedung kecil itu. Dia tidak berniat naik ke lantai 3 karena roh tungku Xuantian mengatakan bahwa lantai itu berisi buku-buku yang tidak penting. Tidak peduli apa yang dikatakan Qiling benar atau salah, Lu Yun tidak tertarik. Sebab, dia merasakan nafas familiar terbang ke arahnya dengan cepat. Benar saja, ketika dia meninggalkan gedung kecil itu, sosok dugu yang melayang muncul di depan Lu Yun. Seng Sue masih berpakaian putih, dan aura cucennya membuat hati Lu Yun sedikit bergerak. Kamu berjanji untuk melindungiku di dunia bawah, tapi kamu pergi lebih dulu tanpa mengatakan untuk menjagaku. Masalah apa yang akan kamu buat? Lu Yun bercanda. Dugu mendengus pelan di tenggorokannya yang melayang, aku punya urusan sendiri. Lagi pula, bukankah kamu berdiri di sini dengan baik sekarang tanpa masalah? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Aku tidak bisa membantahnya. Lu Yun menyentuh hidungnya, katakan padaku, kemana saja kamu selama ini? Aku khawatir aku tidak perlu memberitahumu, kan? Kata Dugu Piaoling sambil memegang bahunya.
Karena kita berada dalam hubungan kerjasama, saya berhak mengetahui beberapa hal, bukan? Kali ini giliran Dugu Piaoling yang terdiam. Oke, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Dugu Piaoling berkata dengan serius, aku pergi ke tahta suci di alam iblis. Mengenai jawabannya, Lu Yun sudah memiliki berbagai tebakan di benaknya. Jadi apa? Jadi, saya mengetahui beberapa keadaan spesifik dari kesengsaraan 10.000 tahun. Dugu Piaoling menjelaskan, bencana 10.000 tahun ini mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pada bencana terakhir, banyak makhluk hidup yang bertahan di dunia, sekitar 60 hingga 70%, tapi kali ini, saya khawatir hanya tidak, sangat beruntung. Petik 2. Oh, bagaimana kamu mengatakan ini? Saya belum mengalami bencana terakhir, tapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa bencana ini tidak hanya dapat diatasi dengan kita bekerja sama. Suan Yuan Wuming memimpin suku mayat iblis untuk menyerbu dunia spiritual. Ini hanyalah permulaan. Hal-hal yang lebih mengerikan akan terjadi nanti. Misalnya, hukum langit dan bumi akan berubah, sama seperti batasan kehidupan di dunia bawah. Kamu harus tahu itu. Lu Yun tidak berkomitmen. Sepertinya kamu sudah mengetahui dengan jelas keberadaanku. Tentu saja, karena saya memiliki sumber informasinya. Dugu Piaoling berkata dengan bangga, saya juga tahu bahwa setelah Anda datang ke dunia bawah, Anda menjadi Marsekal Lu di bawah Pangeran Ketiga. Melihat ekspresi kempes Lu Yun yang tak bisa dijelaskan, Dugu Piaoling merasakan kegembiraan di hatinya. Juga, kamu menemukan Long Dapao dan istrimu yang lain, dan berhasil mengirim mereka kembali ke dunia roh. Tidak buruk, Lu Yun mengangguk dan mengakui. Intinya, saya mendapat kabar penting dari tahta suci di dunia bawah. Para biksu di dunia atas sudah mulai ikut serta dalam bencana 10.000 tahun itu, kata Dugu Piaoling dengan serius. Aku juga tahu ini. Lihatlah Sekte Suantian, ini adalah mahakarya mereka. Lu Yun merentangkan tangannya dan berkata. Tidak, yang saya maksud adalah mereka mempercepat proses bencana 10.000 tahun. Itu sebabnya saya katakan bahwa bencana 10.000 tahun ini sangat tidak terkendali. Jujur saja, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Tidak ada cara lain selain beradaptasi dengan keadaan. Wajah Dugu Piaoling muram, yang saya khawatirkan sekarang bukanlah berapa banyak nyawa yang akan mati dalam bencana ini. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Yang saya khawatirkan adalah berapa banyak makhluk hidup yang tersisa di dunia setelah mengalami bencana ini. Ini adalah masalah yang sangat penting, dan Lu Yun sangat setuju. Hal lainnya adalah bahwa bencana ini mungkin melibatkan beberapa budidaya, dan siapapun dapat menjadi korban bencana tersebut. Menurut pernyataanmu, bukankah itu berarti semua makhluk di bawah alam surga kemungkinan besar akan mati? Lu Yun bertanya dengan kaget. Itulah maksudnya. Lu Yun mengalami depresi. Jika pernyataan ini benar, lalu apa gunanya berlatih? Apa gunanya bersiap? Tidak sepenting keberuntungan. Keberuntungan. Lu Yun tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Hal-hal seperti keberuntungan tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi jika dia benar-benar reinkarnasi kaisar manusia, bukankah itu berarti reinkarnasi tersebut memiliki keberuntungan terbaik? Jika tubuh-tubuh yang bereinkarnasi ini dikumpulkan dan kemudian formasi besar disusun untuk menyembunyikan langit, bukankah itu akan meningkatkan peluang untuk selamat dari bencana 10.000 tahun? Lu Yun menyatakan bahwa dia sangat puas dengan gagasan yang tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia pasti akan mencobanya ketika dia kembali ke dunia roh. Apakah ada berita lain? Saya berencana untuk kembali ke dunia roh. Secepat ini, apakah semua urusan di dunia bawah sudah diselesaikan? Hampir. Bagaimana dengan 4 makhluk abadi yang menghancurkan Sekte Suantian? Lu Yun terkejut, dan Lao Tai patah hati.